Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlis Mokago dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadila SPD MPD. Langsung saja ke materinya, yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu, kurikulum pertama itu adalah kurikulum 1947 yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam dua tulisan. Penulisan tidak akan membahas makna kurikulum secara detail, namun hanya akan menyisakan beberapa pengertian kurikulum secara umum dari beberapa pakar. Dapat disimpulkan bahwa cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan kondisi potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Bahasa Belanda, Kerplan, artinya rencana belajar. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah curriculum, yaitu dalam bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat ini dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebutkan sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya membuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar pelajar dan jam pengajaran. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformance lebih menentukan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lainnya di muka bumi ini. Orientasi rencana belajar 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang kedua itu ada kurikulum 1952, Rencana Pelajar Tarurai 1952. Setelah Rencana Pelajar 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran, yaitu menurut Zauzak Ahmad di Penas periode 1991 sampai dengan 95. Yang ketiga itu ada kurikulum
1964, Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 64, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau arsitek, keprigelan, dan jasmani. Ada yang menyebutkan Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan karya, serta moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu yang pertama, kecerdasan, yang kedua, yaitu emosional atau arsitek, yang ketiga, keprigelan atau keterampilan, dan yang keempat, yaitu jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Yang keempat itu adalah kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral budi, pengerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kapan khusus. Kurikulum 1968 murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 menekankan pendidikan dan organisasi materi mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Yang pertama itu, menurut Zauzak, kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual yang di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membanggakan fisik yang sehat dan kuat. Lanjut, di kurikulum yang kelima itu ada kurikulum 1975, yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objektif, yang terkenal saat itu metode materi dan tujuan. Pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana belajar setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan internasional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat belajar, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik.
Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pelajaran. Lanjut di kurikulum ke-6 yaitu kurikulum 1984, mohon maaf. Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusur proses skill approach atau meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang ada tempelan gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model penceramaan. Akhirnya, penolakan CBSA bermunculan, yang digantikan dengan kurikulum berikutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 84. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 99. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Lanjut ke kurikulum yang ke-8 yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 94 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama itu adalah pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua itu spesifikasi, indikator, evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang terakhir itu, yang ketiga, adalah pengembangan pembelajaran. KPK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasifikasi, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagaman kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang ke-9 itu adalah kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KPK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum, dan Permen nomor 23
tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirnya kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan di sekolah, dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimbau menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemataan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Nah, untuk yang terakhir ini adalah kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau Curriculum Based Competence. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengertian, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolaan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep pelajaran tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum ini adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, aktif melalui pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengkronisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tetap, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai video pada kali ini.